Pemirsa Inilah Pintok, saya Tantri Murdopo. Kita akan segera berbincang-bincang berkenaan dengan KPK karena ini sedang dicari kembali kandidat dari para calon pimpinan KPK yang terbaik dan seperti apa peran dari panitia seleksi calon pimpinan KPK ini. Kita akan segera berbincang-bincang dengan ICW, tepatnya bersama dengan peneliti ICW Mas Diki Anyandia. Apa kabar Mas Diki? Kabar baik, Mbak Tantri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Diki. Ini sepertinya ICW punya banyak sekali catatan mengenai pencarian dari kandidat-kandidat maupun juga pimpinan-pimpinan KPK. Apa yang paling utama Mas Diki kalau kita bisa highlight di sini? Ya, sebetulnya kalau bicara mengenai proses seleksi calon pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas KPK, kita tentu harus melihat terlebih dahulu situasi dan juga kondisi kelembagaan KPK belakangan waktu terakhir. Hmm, hmm. Terbaru, Mbak Tantri, kalau Ya, kita ya. melihat survei Litbang Kompas, begitu ya, terutama posisi KPK yang menempati peringkat terakhir dalam persepsi publik, itu tentu tidak mengejutkan kembali kalau kita tarik lagi Hmm. dari tahun 2019 di mana ada persoalan yang sangat mendasar dari segi institusional KPK yang kehilangan marwahnya sejak direvisi undang-undangnya dan juga apa namanya pemilihan pimpinan KPK yang bermasalah, dan ini terbukti misalnya dari penetapan tersangka Firly Bahuri, dan juga kita tentu tidak bisa lupa misalnya pengunduran diri Lili Pintauli Siregar. Nah, melihat situasi dan juga kondisi KPK saat ini, setidaknya itu bisa menjadi bahan evaluasi yang sangat tepat yang bisa digunakan oleh tim panitia seleksi untuk melihat mana kandidat yang kemudian itu bisa menjadi obat begitu ya untuk mengembalikan marwah KPK kembali seperti sedia kala, Mbak Tantri. Oke, Mas Ziki, ini karena Anda sudah tadi menyebutkan mengenai panitia seleksi, kita bisa lihat ada beberapa nama yang muncul sebagai panitia seleksi. Tapi ada catatan dari ICW yang mengatakan bahwa nama-nama yang muncul sebagai panitia seleksi di sini kan ada kita sebut saja di sini ada ketua pansel yang merangkap anggota, ada Pak Yusuf Atek, kemudian juga ada wakil ketuanya ada Arif Satria dan lain sebagainya sampai ke bawah. Catatan ICW menyebutkan bahwa hati-hati ini banyak sekali nama-nama yang bagian dari pemerintahan. Jangan-jangan nanti cawe-cawe pemerintah akan lebih banyak. Apa pernyataan yang bisa kita elaborasi lagi, Mas Diki, dari pernyataan ICW ini? Iya, sebetulnya kalau kita lihat Mbak Tantri, apa namanya, berkaca pada beberapa proses seleksi sebelumnya, proses intervensi itu pasti tetap ada begitu ya. Apalagi Hmm, hmm. sejak awal memang ICW mengkritik mengenai komposisi pansel yang didominasi 5 dari unsur pemerintah, sedangkan unsur masyarakatnya cukup sedikit begitu ya, ada 4 unsur dari masyarakat. Dan ruang-ruang intervensi dari pemerintah itu justru akan besar kalau kemudian justru komposisi panselnya didominasi dari unsur pemerintah begitu. Nah, melihat bahwa cukup rentannya proses intervensi tersebut, maka dari itu penting kiranya bagi presiden yang mendelegasikan kewenangannya untuk memilih calon pimpinan dan juga calon dewan pengawas KPK untuk memberikan instruksi bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK ini penting untuk mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan agar kemudian menghindari proses-proses intervensi yang kemudian tidak penting begitu ya, yang pada akhirnya menghasilkan pimpinan KPK yang bermasalah sebagaimana tahun 2019 lalu, Mbak Tantri. Oke, Mas Siki, ketika Anda menyebutkan uh, silahkan dibuka ke lebih transparan, lebih akuntabilitas dan lain sebagainya, berarti Mas Diki merasa bahwa sampai sejauh ini pemerintah banyak menutup-nutupi, masyarakat banyak sekali mendapat informasi yang tidak tepat dan lain sebagainya. Itu yang Anda maksudkan, Mas Diki? Ya, kalau kita kembali lagi refleksi dari proses seleksi calon pimpinan KPK tahun 2019 itu apa namanya hasilnya kan cukup buruk begitu ya, sehingga menghasilkan pimpinan yang bermasalah. Nah, hal tersebut tentu apa namanya ada kondisi di mana panitia seleksi pada saat itu coba untuk menutup ruang bagi partisipasi masyarakat agar kemudian berkontribusi eh, dalam melihat kandidat-kandidat mana yang bermasalah begitu. Nah, saya teringat pada tahun 2019 ketika Indonesia Corruption Watch itu menyampaikan hasil
penelusuran rekam jejak terhadap semua kandidat, termasuk mengkritik kinerja pansel pada saat itu, justru direspon oleh salah satu anggota pansel dengan mengatakan bahwa tim panitia seleksi itu bukan alat pemuas ICW. Nah, apakah itu kemudian pernyataan yang tepat untuk menggambarkan bahwa proses seleksi itu, dan hal inilah yang kemudian harus dipastikan oleh tim panitia seleksi saat ini yang diketuai oleh Pak Muhammad Yusuf Ateh, agar eh, apa proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 ini bisa berjalan secara transparan dan juga akuntabel serta memperhatikan masukan masyarakat. Termasuk juga mengharapkan agar mempertimbangkan rekam jejaknya, begitu ya, rekam jejak dari para calon komisioner maupun juga Dewan Pengawas KPK. Anda setuju dengan ini? Iya, persis. Rekam jejak ini yang bersangkutan kandidat itu merupakan penyelenggara negara. Sangat mudah sebetulnya untuk bagi pansel begitu ya untuk mengecek rekam jejak secara mendalam dari setiap kandidat yang mereka seleksi begitu. Saya kira instrumennya itu mudah untuk mereka dapatkan. Sayangnya itu kemudian tidak digunakan pada saat proses seleksi ketika menyeleksi Firly Bahuri tahun 2019 lalu. Padahal Firly Bahuri sendiri pada saat itu punya masalah yang segudang masalah ketika Ya. dirinya menjabat sebagai direktur penindakan atau dengan pihak yang sedang berperkara, dan hal tersebut itu tidak dihiraukan oleh pansel sehingga Firly Bahuri sendiri ketika fit on proper test mendapatkan suara paling tinggi dan menjadi ketua KPK. Mbak Tantri. Iya, menarik ini karena rekam jejak juga menjadi penting dan masukan-masukan masyarakat tadi yang dikatakan juga harus betul-betul didengar. Satu hal lagi yang menjadi catatan ICW yang juga saya cermati adalah mengenai LHKPN. Ini kan menjadi hal yang kemudian harus betul-betul dicermati ketika awal. Jadi proses seleksi administrasi. Ketika awal ini menjadi betul-betul catatan, harus betul-betul patuh, harus dicoret sejak awal, begitu kira-kira ya, Mas Diki ya? Ya, kami melihat bahwa laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu merupakan alat sebagai screening awal begitu ya. Apakah kemudian jika kandidat itu berlatar belakang sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara, apakah dirinya patuh atau tidak patuh untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya? Karena memang laporan harta kekayaan penyelenggara negara itu merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara untuk menyampaikan eh, hartanya begitu ya setiap tahun demi transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, kalau sejak awal atau ketika menjabat sebagai penyelenggara negara seorang kandidat itu tidak patuh dalam melaporkan LHKPN, bagaimana kemudian kita bisa percaya bahwa KPK itu berada dia duduki begitu ketika dia nanti terpilih. Kalau kemudian LHKPN itu tidak menjadi screening awal. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan swasta yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN begitu. Nah, kalau dari segi swasta sendiri, sebetulnya kan kita bisa melihat apakah kemudian pihak swasta tersebut merupakan beneficial ownership dari satu perusahaan tertentu. Apakah kemudian punya relasinya dengan perusahaan tambang atau punya perusahaan yang punya rekam jejak buruk begitu ya secara hukum begitu. Nah, itu sebetulnya panitia seleksi bisa mengelaborasi instrumen-instrumen negara untuk mencari termasuk tadi rekam jejak setiap kandidat, Mbak Tantri. Mas Diki tadi di awal ketika Mas Diki mengatakan bahwa dan juga saya juga mempertanyakan hal tersebut ketika nama-nama panitia seleksi itu banyak yang menjadi bagian dari pemerintahan dan diharapkan tidak banyak cewek-cewek pemerintahan. Tapi apakah kemudian diharapkan juga independensi dari para pendaftar atau para kandidat dari para calon pemimpin KPK ini, karena kan ini terbuka untuk umum sebetulnya. Dari kemarin sudah dibuka, semua bisa mendaftar dan lain sebagainya. Tapi kan harapannya tentu jangan-jangan nanti ini bisa membawa kepentingan mungkin partai politik tertentu dan lain sebagainya. Itu melakukan metode untuk pencarian rekam jejak begitu ya. Tentu dengan seharusnya pansel juga bisa membuka kepada masyarakat begitu ya berupa kanal pengaduan di mana masyarakat itu bisa memberikan masukan secara langsung terhadap setiap kandidat
yang masyarakat ketahui Hmm. begitu, sehingga potensi tadi soal independensi bahwa yang bersangkutan itu punya afiliasi tertentu dengan partai politik tertentu itu bisa dihindari dari situ, sehingga pansel bisa mempertimbangkan, tidak hanya mendengarkan sebetulnya tapi juga mempertimbangkan begitu ya, mengakomodasi masukan masyarakat untuk kemudian tidak ragu mencoret salah satu kandidat yang punya afiliasi tertentu dan berpotensi ketika apa namanya nanti terpilih itu membawa kepentingan politiknya tadi. Soal konflik kepentingan itu bisa dihindari dari situ, Mbak Tantri. Oke, Mas Diki, dengan berbagai catatan-catatan yang diberikan oleh Mas Diki ataupun juga ICW sendiri secara lebih luas, apakah ini sudah saatnya menurut Anda panitia seleksi mungkin malah justru menjemput bola, mencari kandidat-kandidat terbaik dibandingkan mereka menunggu, kemudian tidak menghasilkan kandidat-kandidat yang mungkin tidak sesuai ekspektasi masyarakat ataupun juga tidak menjamin bisa membenahi KPK yang menurut Anda sudah carut marut saat ini, Mas Diki? Iya, proses jemput bola kan berkaca pada proses seleksi tahun-tahun sebelumnya, dan hal itu sebetulnya sudah dilakukan juga oleh pansel periode ini untuk mendatangi misalnya kepolisian, kejaksaan, untuk apa selain melihat masalah KPK saat ini, pansel juga meminta apakah kemudian ada perwakilan dari lembaga penegak hukum tersebut apa namanya mengirimkan nama yang akan mendaftar sebagai kandidat. Nah, tapi yang menjadi catatan Mbak Tantri, kalau kita uh, balik lagi refleksi dari proses seleksi sebelumnya, kami mendorong agar kemudian anggota panitia seleksi itu tidak terlalu memberikan Hmm. karpet merah kepada kejaksaan maupun kepolisian atau aparat penegak hukum secara keseluruhan begitu ya. Karena tentu hal ini akan menimbulkan, kalau yang bersangkutan itu masih aktif sebagai anggota kepolisian maupun kejaksaan, itu akan apa namanya mempengaruhi tadi soal independensi kinerja KPK ke depan. Saya kira Firly Bahuri itu menjadi contoh yang sangat sempurna sebagai bentuk evaluasi ke depan, bagaimana seharusnya apa namanya tim panitia seleksi itu tidak terlalu memberikan karpet merah kepada penegak hukum. Menurut Mas Diki, yang paling ideal saat ini yang dibutuhkan oleh lembaga KPK adalah para pemimpin dan dewan pengawas yang seperti apa, Mas Diki? Ya, tentu kalau kita bicara soal komposisi ideal apa calon pimpinan KPK begitu ya ke depan dengan melihat permasalahan saat ini, ada beberapa kriteria yang kami sampaikan begitu ya. Yang pertama tentu calon pimpinan KPK itu harus memahami betul persoalan organisasi dan tata kelola kelembagaan KPK saat ini, di mana kita tahu carut marut penindakan pencegahan maupun pendidikan kinerja KPK itu juga dipengaruhi karena komisioner KPK itu lebih banyak berkutat pada persoalan organisasi dan juga tata kelola. Kemudian yang kedua, tentu yang menjadi penting sebagai core kerja dari KPK, pimpinan KPK itu nantinya juga harus punya kemampuan dalam memahami bahwa penyidikan kasus korupsi, penindakan kasus korupsi itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita melihat sejak tahun 2019, kami ICW memantau bahwa ada penurunan yang cukup konsisten dari segi penanganan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hmm. KPK. Kalau kita bandingkan dengan kejaksaan atau kepolisian misalnya. Kemudian yang ketiga, apa namanya pimpinan KPK nantinya juga harus memahami bahwa itu juga menjadi salah satu hal yang juga penting, karena kalau kita melihat dan kita evaluasi kinerja pencegahan KPK ini masih sebatas pada acara-acara seremonial, dan rekomendasinya juga tidak terlalu dikejar begitu ya, agar segera bisa diimplementasikan dengan kementerian lembaga terkait. Nah, tiga hal itu sebetulnya yang menjadi penting apa namanya dimiliki sebagai kompetensi dasar yang ideal begitu bagi pimpinan KPK ke depan, Mbak Tantri. Oke, Mas Diki mencari pimpinan yang ideal yang tadi Mas Diki sebutkan, apakah itu mungkin terjadi di waktu yang sangat sempit ini untuk mencari 5 orang pemimpin KPK dan 5 orang pengawas? Menurut Anda waktunya cukup untuk mencari yang ideal tadi? Apa namanya proses seleksi ini kan sebetulnya harus selesai begitu ya pada bulan atau pada tanggal 20 Desember 2024 nanti. Dan kalau melihat bahwa
pada hari ini 26 Juni 2024 itu baru dibuka pendaftaran, saya kira dengan keterbatasan waktu tadi seharusnya pansel KPK, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah bagi pansel KPK, tapi saya yakin itu pasti bisa dilakukan dengan tadi mempertimbangkan bahwa aspirasi masyarakat, masukan masyarakat itu menjadi penting sebagai bagian dari proses seleksi yang sedang berjalan begitu. Nah, itu juga sebetulnya berkaitan dengan proses pembentukan pansel sendiri yang Hmm, molor begitu. Kalau kita ya. berkaca pada tahun 2019, sebetulnya panitia seleksi calon pimpinan KPK itu sudah dibentuk sejak minggu pertama bulan Mei 2019. Tapi tahun 2024 itu mundur 3 minggu, sehingga ini akan berdampak pada proses seleksi yang juga akan semakin Hmm. sempit begitu, Mbak Tantri. Tapi saya yakin dengan tadi, kalau kemudian pansel KPK itu mempertimbangkan bahwa aspirasi masyarakat itu bisa menjadi pertimbangan yang nantinya juga akan mempermudah kerja-kerja pansel, saya kira itu bukan Mas hal yang Diki, jika sulit. ini terus dibiarkan dan mungkin Mas Diki dan juga ICW melihat bahwa kalau nanti kita akan lihat ya, kita akan lihat nama-nama yang keluar dan lain sebagainya. Tapi jikalau keadaan ini terus dibiarkan, karena kalimat Anda sangat jelas, carut marut tadi itu, apa yang akan terjadi? Wacana untuk membubarkan KPK itu akan lebih matang misalnya, atau Anda melihatnya seperti apa ke depannya KPK ini, Mas Diki? Jikalau tidak sesegera mungkin mencari para pimpinan yang mumpuni di lembaga ini. Nomor 30 tahun 2002 itu kan jelas bahwa pemberantasan korupsi itu merupakan salah satu agenda reformasi begitu ya, yang mana pembentukan KPK sendiri itu menjadi salah satu yang kemudian bisa diharapkan untuk mampu memberantas korupsi di Indonesia, karena melihat bahwa kinerja kejaksaan dan juga kepolisian itu belum cukup maksimal pada saat itu, sehingga kalau kita melihat kalau situasi KPK, carut marut KPK saat ini dibiarkan begitu ke depan, saya kira wacana mengenai pembubaran KPK itu bukan isapan jempol lagi. Saya kira masyarakat akan lebih percaya dengan kinerja kepolisian dan kejaksaan. Padahal di saat yang sama kita melihat bahwa kinerja kejaksaan dan juga kepolisian, kalau kita cermati lebih lanjut, juga tidak bagus-bagus uh, amat begitu ya, kejaksaan. Hanya KPK yang kemudian mampu untuk menindak perkara tindak pidana korupsi yang tersangkanya punya kategori yang high profile. Katakanlah misalnya, meskipun situasi dan juga kondisi KPK saat ini carut marut, tapi setidaknya KPK itu masih bisa atau masih mampu untuk menjerat hakim Mahkamah Agung, lalu kemudian dua menteri, dan juga beberapa pejabat tinggi begitu ya di kementerian. Nah, itu yang kemudian penting uh, untuk dipertahankan begitu ya. Dan ini juga akan berkelindan dengan penurunan yang akan sangat signifikan terhadap indeks persepsi korupsi Indonesia, di mana carut marut KPK ini juga punya kontribusi kontribusi besar terhadap penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia yang cukup signifikan sejak tahun 2019. Kalau kemudian ini kondisi KPK tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin indeks persepsi korupsi Indonesia akan terus anjlok, Mbak Tantri. Tapi kita Hmm. Tapi kita masih bisa berharap terhadap masih lembaga bisa KPK ini, Mas Diki. berharap Kita masih bisa menaruh harapan ke depan. terhadap Anda melihatnya ini masih bisa lembaga diperbaiki KPK ini walaupun tadi masih kalimatnya ada carut marut. Ya, kalimat yang harapan carut publik marut. terhadap kembali saya 2024-2020 undang-undang begitu ya, di mana banyak sekali kewenangan KPK yang dipreteli sejak revisi Undang-Undang tahun 2019 lalu. Setidaknya ada kultur kerja yang harus dipertahankan oleh pimpinan ke depan begitu. Kultur kerja yang tadi saya sampaikan bahwa KPK masih diharapkan untuk mampu memenjarakan sejumlah koruptor dengan kategori high level aktor begitu, di mana high level aktor tadi yang tidak bisa ditang, tentu harapan publik masih berada di proses seleksi calon pimpinan ini,
Mbak Tantri. Oke, Mas Diki, apa catatan pentingnya dari Mas Diki ataupun juga ICW sendiri berkenaan dengan topik kita hari ini, Mas Diki? Kami tentu berharap bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK ini bebas dari intervensi pemerintah, meskipun kemudian komposisi panselnya 5. Proses seleksi ini menjadi taruhan terakhir bagi pemerintahan Presiden Joko Hmm. Widodo begitu. Karena kita lihat uh, semua situasi pelemahan terjadi di era Presiden Joko Widodo, mulai dari revisi undang-undang kontroversial sebagai komisioner KPK itu juga merupakan tanggung jawab moral dari Presiden Joko. Baik, Mas Diki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Pintok. Semoga ini menjadi insight untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan juga terima kasih kepada Anda semua yang sudah bersama dengan kami. Sampai jumpa.